Coba mengenai mekanisme sekecil itu, polemik klasik yang tidak kunjung selesai, masa tidak ada terobosan dari teman-teman anggota DPR yang secara sudah tugas dan fungsinya sudah jelas, minta tolonglah kalau dari RW tidak didengar, masa harus kira-kira langkah seperti apa gitu yang harus ditempuh oleh RW. Ngapain jadi lurah, ngapain jadi dewan, biar saya yang menghentikan. Target wali kota adalah 2023 50%. MBR sudah harus bebas. Nggak masuk akal kalau ini bukan kebijakan politis, kan seperti itu. Jangan sampai sing penting dicoret 50% tercapai, ini kebijakan politis, kan nggak boleh seperti ini. Mudah kan bicara seperti itu? Mudah bener. Iya kan? Survei tidak boleh ada orang yang tidak mampu, harus mampu. Nyaman tulis. Gak punya motor, gak bisa makan cukup satu hari sekali, kita kan mampu, bebas. Selamat datang Pak Camat. Ya, ini Pak Lakoni. Jadi terima kasih Pak Camat. Kemarin dalam musbagel di awal-awal di Kelurahan Simokerto, ketika kami ketemu Pak Camat, kita menanyakan pemberian yang masif untuk seluruh ketua RW. Waktu itu Pak Camat bilang barangnya sudah ada di kecamatan tapi belum lengkap ya. Alhamdulillah saya tadi di sini saya melihat ada penyerahan dan saya cek komputer, printer, kemudian screen, kemudian LED ya. Menurut saya ini baik karena supaya ini dituntaskan di 2022 biar rakyat tidak dirugikan. Kalau ini tidak tuntas di 2022 ini akan menjadi anggaran yang tidak terserap kemudian masuk jadi anggaran 2023 yang itu mengambil slotnya untuk kepentingan rakyat. Nah ini kan 22 selesai, nanti 2023 tadi juga Pak Lurah jadi tadi Pak Lurah kan menjelaskan bahwa 2023 juga sudah ditentukan ke ketua RW ya Pak ya. Jadi menurut saya itu sudah baiklah. Sehingga bapak-bapak tinggal yang sudah ada di situ ya, yang sudah ada di situ jangan diajukan lagi untuk pengajuan musbangkel kali ini. Karena musbangkel kali ini kan untuk 2024. Ya kalau di situ sudah ada, panjenengan sebaiknya mengajukan yang lain. Atau kalau di situ sudah ada, tapi kalau ternyata sekarang tidak urgent, ada yang lebih urgent lagi, misalnya, panjenengan bisa melakukan perubahan sepanjang itu belum lelang, belum terrealisasi, dana kelurahan itu bisa diubah. Nanti yang tanda tangan RW, lurah dan LPMK. Tapi jangan kemudian Pak RW yang baru, total sentimen karena Pak RW yang diganti semua Pak, jangan ya. Nanti kalau banyak yang diganti, saya khawatir malah nanti agak rumit secara administrasi ya. Nah, sebaiknya yang enteng-enteng aja dan kalau bisa harganya harus sama. Mungkin saya ingin menambahkan kurang lebih nanti berbagai usulan Bapak Ibu sekalian yang untuk dari musbangkel, itu tetap nanti kita upayakan kawal bersama supaya terjadi dengan prioritas. Kalau sama kita tahun 2024 ini komponennya dari aplikasi musbangkel nanti dari Ibu Kecamatan bisa mungkin hanya masih sedikit, nah itu mohon masih bisa diinventarisir. Jadi memang dari sistem ini kan sekarang berbasis aplikasi. Jadi pastinya dari Pak Camat, dari APMK juga membagikan username dan juga password ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengukur dan juga memasukkan barang-barang ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh warga. Karena memang hanya sedikit pembangunan dan pemberdayaan. Sekarang kurang lebih berapa dananya? Mungkin 3M ya? Belum ada plafonnya. Ya mungkin nanti tetap saya juga menambahkan dari saran teman-teman bahwa memang RT RW di sini kan pastinya banyak, ada 8 RW. Dan kalau mau yang dibagi-bagi rata juga tidak memungkinkan. Ada yang fisik, ada yang pemberdayaan. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian fokus yang fisik.
fisik tahun 2023 yang benar-benar rencana seperti apa, tahun 2024 seperti apa. Kalau untuk barang-barang di pemberdayaan ataupun di pembangunan itu sebenarnya masih bisa diprioritaskan, gitu ya. Bisa sesuai dengan aturan dari yang baru SSN yang sekarang. Jadi jangan khawatir. Tapi Bapak Ibu sendiri harus, Bapak-bapak ya, harus musyawarah supaya fokusnya yang fisik 2 meter itu yang mana. Nanti yang selebihnya 4 meter monggo nanti kita bisa komunikasikan di kecamatan ataupun bahkan di dewan lewat pokir. Nah ini kemarin kan alhamdulillah Dakel sudah berjalan per Agustus ya Bu, bulan Juli. Nah sebelumnya itu ada beberapa pokir yang turun di Kelurahan Simolawang. Ini saya harapkan juga kita bersama-sama bahwa kita di sini sebagai dewan juga harus berupaya meningkatkan pembangunan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya tuh sama-sama menginfokan ke warga mana yang Dakel, mana yang pokir, supaya tidak ada saling istilahnya mohon maaf tidak ada dari pihak ketua RW ataupun RW ya, yang mengatakan bahwa ini dibawakan dari Musbangkel. Jadi kita di sini fokusnya adalah bekerja sama. Dan ini juga saya sebagai wakil ketua komisi D bagian sosial dan juga pendidikan, yang mungkin saya juga mohon izin. Sekarang tuh sebenarnya itu banyak permasalahan masalah gakin tuh gamis ya. Nah ini saya juga mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin ada beberapa Pak RW yang sudah punya nomor telepon saya, mohon nanti kita masukan. Kemarin kita banyak masukan bahwa sudah motor aja tiba-tiba harus keluar. Terus ada lagi di stop bantuannya, padahal fungsi dari pendanaan dakin dan juga bantuan itu beda. Tapi yang kena semuanya itu Pak RT dan juga Pak RW. Dikirain nyoret lah apa, nah, itu kita sama-sama membantu untuk melakukan komunikasi. Bu sekalian, nggak usah lah dulu capek berdiri. Ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ajeng barusan masalah ini mungkin agak melenceng dari tema rapat hari ini, tapi sudah disampaikan oleh Bu Ajeng tadi bahwasanya permasalahan masalah gamis Pak atau Ibu di sini banyak yang jadi beban berat bagi RT RW karena program gamis yang sudah berjalan beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, bahwasanya warga yang kedapatan mempunyai satu motor, entah itu milik pribadi dengan membeli cash ataupun memaksakan diri dengan cara kredit karena memang jadi kebutuhan khusus, itu cuma satu motor, itu sudah dinyatakan harus keluar dari gamis. Nah, itu jadi beban berat bagi RT RW. Dan itu saya rasakan sendiri ketika itu saya menjadi RT. Saya berperang dan bertengkar dan bersama kader karena pada masa itu petugasnya kader yang mendatang. Termasuk istri saya kelahi dan bertengkar sama istri saya secara mulut, Pak. Terus terang, karena kader itu yang mendatang ini Pak ini menurut aturannya harus gini-gini, ini keluar bukan gamis lagi, tapi dinyatakan mampu kok karena sudah ada punya motor. Saya bilang gitu. Ini maaf, ini cerita ke pribadi saya sebagai RT, istri sebagai kader. Menurut peraturan ini yang dari kelurahan ini menyatakan kalau sudah punya motor satu terus tidak ada anak sekolah, itu sudah dinyatakan mampu meskipun rumahnya hanya sepetak kamar 2x2. Hanya sebatang motor, satu unit motor. Saya bersikuku jangan. Tapi aturannya gini Pak, nanti kita yang kena. Aduh, gimana ini? Iya, jadi beban berat ketika itu. Dan sekarang saya jadi RW Bu, lebih berat lagi. Nanti larinya ke RT ikut ke saya gitu. Sekarang gimana? Bu enggak bisa mundur. Kita harus bersihkan bersama ini. Mumpung di forum ini. Kalau mundur kita nggak punya tanggung jawab berarti. Kan itu.
mumpung di forum ini mungkin ada perwakilan dari kita, dari Bu Ajeng, Pak Imam sama Bu Ayu. Bagaimana solusinya ini? Apakah itu tetap dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu karena hanya tamaran satu kota 2 x 2 meter persegi dengan motor satu dan tidak ada anak yang sekolah dan penghasilan cuma 1.250 per bulan, dimakan orang 4. Itu di kampus saya tuh, nyata itu. Kemudian dicoret dari gamis jadi nyatakan mampu atau pramis. Itu gimana? Solusinya seperti apa nanti? Apakah nanti bisa dirubah kembali atau apa sudah terdata dan masuk ke pusat itu atau gimana? Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan atau kami usulkan sementara ini. Terima kasih. Mohon bantuannya penjelasan. Saya menambahkan Bapak Ibu, terutama kepada Pak Camat dan juga para anggota DPRD Kota Surabaya. Yang pertama terkait masalah gamis Bu. Ini memang selalu jadi masalah dan menjadi beban yang sangat berat buat RT dan RW. Yang sering menjadi masalah ini kan kriteria gamis ini seperti apa? Jadi kriteria gamis ini apakah yang diputuskan oleh pemerintah kota ini sudah atas persetujuan DPRD atau tidak? Kan kita tidak pernah tahu. Yang penting rumusannya begini-begini. Kita tidak pernah tahu. Lebih parahnya lagi, yang namanya ASN, PNS, yang penting kan harus mengikuti IKIL aturannya, sehingga sama-sama dilematis kan seperti itu. Jadi tolong Ibu ini sampaikan kepada pemerintah kota. Saya setuju dengan Pak Wahid. Iya kan? Kalau Surabaya bebas miskin saya kira tidak. Tapi target wali kota adalah 2023 50%. MBR sudah harus bebas. Nggak masuk akal kalau ini bukan kebijakan politis kan seperti itu. Jangan sampai sing penting dicoret 50% tercapai, ini kebijakan politis. Saya nggak mau seperti ini. Sing penting ke depan guyup, rukun, kompak, membangun Simolawan lebih baik dan lebih maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cuma ada beberapa tambahan apa yang disampaikan oleh Ketua RW 6. Yang perlu saya garis bawahi mengenai ini selalu menjadi apa namanya debat kusir di Perwali itu tidak secara tekstual terkait masalah pagu ini. Apakah pagu itu dikhususkan kepada RW dan RT ataukah Karang Taruna ataukah seperti apa? Yang jelas yang sering menjadi debat kusir, kalau di RW 5 ada 14 RT. Mengenai di aturan itu tidak ada, itu yang selalu menjadi debat kusir. Iya, kalau RW 8 aja ada 7 RT. Nah kalau di RW 5 ada 14 RT. Coba mengenai mekanisme sekecil itu, polemik klasik yang tidak kunjung selesai, masa tidak ada terobosan dari teman-teman anggota DPR yang secara sudah tugas dan fungsinya sudah jelas, minta tolonglah kalau dari RW tidak didengar, masa harus kira-kira langkah seperti apa gitu yang harus ditempuh oleh RW. Ya itu yang pertama. Yang nomor duanya mengenai ini Pak, apa mengenai gamis ini, saya sangat sepakat. Memang apa yang disampaikan ini selalu identik dengan penekanan. Yang saya lebih miris dan lebih mangkel sampai sekarang Pak Lurah ya. Lihat Pak Lurah, lihat dulu. Ya. Yang pertama mengenai, saya masih ingat pada tanggal 15 ataupun tanggal 16 bulan Agustus tahun 2021 ada hibah. Tiba RW itu ditekan dalam jangka 2 hari harus selesai. Saya masih ingat betul mengumpulkan RT, RT-nya, wakil RT-nya tiba-tiba abaikan, keluarlah SK hibah tidak ada, asem rowo gak becus tak ngurusin hibah itu. Saya masih ingat yang mengajukan RW 8 sama RW 3. RW 3 itu secara tertulis, tulis tangan. Kalau RW 8 saya ngetik, tiba-tiba hibahnya diganti, keluarlah SK. Yang nomor 3-nya menambahkan apa yang disampaikan Pak Bulla, itemnya sudah ada, tidak sesuai TKDN. Ya Allah, cuma ngurusin sepele loh, kok gak becus gitu loh.
tidak sesuai TKDN, tidak sesuai ini, ngurus seperti itu gitu. Dan saya sendiri Pak lebih miris kemarin, anggota dewan yang terhormat ya, warga saya sudah terdaftar di MBR. Kalau sekarang bahasanya gamis, karena masih transisi antara MBR dengan gamis, datanglah ke saya, Mbak, mohon maaf aplikasinya masih belum bisa dibuka. Kalau dulu memang bisa, dengan memasukkan nomor NIK sudah keluar apakah itu MBR ataupun tidak. Sekarang tidak bisa. Makanya saya komunikasi dengan Pak Lurah, datanglah warga saya ke kelurahan. Yang lebih mirisnya lagi apa? Kon gentah. Aku karena orang orang Madura nggak begitu bisa bahasa Jawa. Kamu mau tak rumahnya ditempelin stiker warga tidak mampu? Apakah seperti itu cara menyelesaikan menghadapi warga gitu? Saya sendiri kok miris gini. Jangan mengedepankan ego dan kepentingan sesaat untuk kepentingan 2024, untuk menghilangkan 50%. Kayak Jin Janjun aja, Om Jin hilangkan ini. Kok semudah itu gini aku. Gregetan gini kadang ya. Mengenai MBR itu, kalau warga saya mampu, saya Pak, yang pertama kali Pak, kalau ada netizen itu, bahkan saya gamis sebelum mengundang RT, saya mencari diksi, mencari kalimat yang sekiranya RT, RW sama kader tidak dipaido, dan sama saya di-share di grup yang ada di RW 8 itu. Kenapa? Karena RT RW yang menjadi tumpuan yang selalu disalahkan. Soalnya apa? Kalau enggak bolonya tidak dapat, kalau bukan orang dekatnya tidak dapat. Saya pengen menghilangkan image itu kepada RT sama RW, tapi tidak relevan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan rumusan-rumusan mengenai masuknya apakah tergolong gamis, pramis. Coba mengenai mekanisme sekecil itu, polemik klasik yang tidak kunjung selesai, masa tidak ada terobosan dari teman-teman anggota DPR yang secara sudah tugas dan fungsinya sudah jelas, minta tolonglah kalau dari RW tidak didengar, masa harus kira-kira langkah seperti apa gitu yang harus ditempuh oleh RW. Oh ada Pak Camat, oh nunjuk aja Pak. Semuanya. Saya rasa itu Pak nanti mengalir. Kalau jawabannya tidak sesuai, saya waktunya kok orang tepas bin habis ini sola adan ya cukup ya, formalitas ujung-ujungnya. Terus lah nggak usah munafik jadi orang gitu ya. Bak belakang kalau sama Doni. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa anggota dewan itu pengawasan yang melaksanakan kelurahan dan kecamatan. Artinya dengan suara bapak-bapak di sini akan kami bawa ke catatan kami untuk kami bicarakan di OPD terkait. Karena Pak Lurah Camat itu ada di Komisi A. Komisi A itu adalah bagian pemerintahan, hukum dan kesra. Ya. Dengan tidak kenyamanan daripada RW di Simolawa, kami dengarkan saat ini dan nanti akan kami rapatkan bersama 154 kelurahan maupun 31 kecamatan. Jadi kami hadir tentunya akan mencatat semua keluhan apa yang dikeluhkan oleh RW di saat kami sudah menganggarkan dan menata kemauan RW maupun masyarakat ya dan RT tentunya itu sudah kami rumuskan sehingga tercetuslah bantuan-bantuan. Kalau kami mundur ke belakang 2019 itu memang ada COVID dan itu semua anggaran ada pergeseran instruksi bukan wali kota, bukan juga gubernur tapi dari pusat. Monggo. Jadi menurut kami itu hal yang memang harus digeser. Jangankan dana APBD yang untuk pemberdayaan segala macam. Anggota dewan pun dananya bergeser Pak, kena PP 33. Betul ya Pak Imam, Bu Ajeng? Bagi kami sama dengan panjenengan.
Semua adalah pemimpin di levelnya masing-masing ya. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyatihi. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi itu ya. Nah, itu harus diingat. Jadi kami kemudian waktu itu bahkan kita punya prasangka, logikanya malah terbalik dari Pak RW itu Pak. Angka MBR dinaikkan terus Pak. Supaya apa Pak? Ini adalah calon pemilih partai tertentu Pak. Merawat calon pemilih Pak dengan anggaran APBD Pak. Ini yang terjadi di outsourcing kita, jumlahnya 25.000 orang Pak. Saya anggota dewan dimintai tolong bayar kerjaan angel Pak. Tapi struktur partai tertentu gampang Pak. Itu sudah jadi rahasia umum. Takbir. Jadi itu. Karena itu kami juga menagih. Dulu Pak Wali Kota bilang menentukan MBR bukan seperti yang sekarang. Ini ada desil. Nanti Bu Aceng yang lebih paham. Dulu Pak Wali mengatakan adalah kumulatif dari misalnya pendapatan dalam satu keluarga. Apakah kita sepakat 5 juta atau 7 juta dalam satu keluarga suami istri dengan 2 anak. Waktu itu bahkan Pak Wali berani 7 juta di bawah itu baru MBR. Gitu ya Bu Aceng ya. Yang terjadi kan enggak, yang terjadi tadi ya yang jadi MBR. Kemudian kita tanya, saya dulu MBR, sekarang kok nggak jadi? Terus saya MBR tapi tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Kan ada begitu. Siapa yang tahu penyebabnya apa? Yang tahu ya wallahu a'lam. Kita coba cari-cari argumentasi yang benar karena ternyata bantuan-bantuan pemerintah itu sumbernya dari DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang punyanya Kemendagri. Kalau Surabaya sumbernya dari MBR. Ya, dari 960.000 data MBR itu yang diambil baru masuk DTKS itu 90.000 cuma. Bayangkan berarti 800.000 sekian belum masuk di situ. Itu artinya apa? Ya angel oleh kemudian PKH, oleh BLT, oleh BST kayak gitu. Ini yang harus kita ubah. Karena itu kami butuh panjenengan semua. Supaya apa? Supaya ayo kita nanti keras lah. Ini dalam setiap rapat anggaran kita terus teriak harus panjenengan pahami. Yang pertama kali melahirkan dan mendorong supaya ada dana kelurahan itu komisi A ya Bu Ayu ya. Itu Bu Aceng harus harus paham ya. Permendagrinya itu Permendagri nomor 130 tahun 2018. Beberapa kota itu langsung 2019-nya langsung ada dana kelurahan. Surabaya waktu itu belum. Kemudian kita tekan akhirnya Surabaya baru mau ada dana kelurahan 2020 Pak. Ternyata begitu Covid. Ya kita paham lah, ya sudahlah. Nah, ini yang agak lumayan, karena itu ini sekali lagi masa transisi. Pak Lurah jauh Senin terus, bendino di Senin kalau Pak Eri, mesakno ya kayak itu ya. Sekarang ini kontekstualnya itu mana? Apakah dana itu dikhususkan kepada RWK? Apakah Karang Taruna juga terlibatkah? Ataukah juga RT berada di dalam dana itu? Biar enak, tidak ada pemberitahuan soalnya. Ya benar, kita ini ya. Oke, kalau gitu Bu, tolong waktunya. Makanya saya bilang Pak Lurah, besok atau lusa atau terus 3 hari itu dikumpulkan lagi di sini untuk menyocokkan ya, itu ya. Karena katanya ada Juli itu tidak ada pemberitahuan untuk Pramusbangkel. Jadi gitu ya Bu ya. Sabar, paling enggak diusulkan Pak Lurah kapan dijadwal, kumpulkan RW lagi untuk mengusulkan yang pra tadi belum masuk ya.